Baik, soal yang pertama, ketemu soal hitung cepat bentuk aljabar. Jika A tambah B sama dengan 2C dan A, B, C adalah bilangan positif, maka 4C min 2A adalah, kita tulis dulu ya, di sini kan ada dua persamaan. Persamaan pertama itu adalah A plus B sama dengan 2C. Persamaan kedua, 4C min 2A sama dengan berapa gitu ya. Pertama, kita rubah dulu bentuk persamaan pertama itu menjadi seperti bentuk persamaan kedua. Jadi C sama A-nya berada dalam ruas yang sama. Sehingga A ketika dipindah ke ruas kanan jadinya kan negatif ya. Min A seperti ini. Di soal itu adalah 4C min 2A sama dengan berapa gitu ya. Kita cek ya. A ke 2A itu kan merupakan kali 2 ya. A kali 2 sama dengan 2A. 2C ke 4C itu juga merupakan perkalian 2. 2C kali 2, 4C. Berarti di ruas kiri juga merupakan perkalian 2. B kali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2B. Nah, berarti ini adalah jawabannya. 4C min 2A sama dengan 2B. Lanjut ke soal nomor 2. Ketemu soal analogi ya, kemampuan verbal, virtual maya sebagaimana sepadan dengan apa dan apa. Ini kan di ruas kiri dengan ruas kanan tuh harus sepadan ya. Pertama kita harus cari hubungan dulu antara kata pertama dengan kata kedua itu apa. Nantinya hubungan tersebut juga diterapkan ke kata ketiga dengan kata keempat gitu ya. Jadi ruas kiri sama ruas kanan memiliki hubungan yang sama. Virtual maya. Ini hubungannya apa? Hubungannya adalah mereka sama-sama memiliki arti yang sama. Ya, bisa dikatakan sinonim. Arti lain atau kata lain dari virtual yaitu maya. Berarti kita cari untuk mengisi kata ketiga dan kata keempat mana dua kata yang memiliki hubungan yang sama dengan ruas sebelah kiri tadi ya. Virtual maya sebagaimana sepadan dengan apa dan apa. Jawabannya adalah yang A ya, embarkasi keberangkatan. Karena nama lain dari embarkasi adalah keberangkatan. Oke, lanjut ke nomor 3, ketemu tiu deret angka 4, 4, 4, 7, 5, 4, 5, 8, 6, 4. Kemudian kita diminta untuk menentukan dua suku selanjutnya itu apa. Nah, kalau kita lihat sepintas ini kan naik turun nih. Ya, angkanya naik turun. Jadi bisa dipastikan bahwa pola yang berada dalam barisan ini atau deret ini pasti lebih dari satu pola. Gitu ya, karena naik turun. Nah, kita cek sepintas ada angka yang ditulis berulang ya. 4, 4. Ditulis berulang kan 5, 5. Udah dipastikan selanjutnya setelah 4, 5 pasti 6 ya. 6, 6. Udah ya, suku yang diminta udah ketemu satu nih. Tinggal kita tentukan suku terakhir. Nah, di sini yang sisanya adalah 4, 7. Di sini 4, 8. Selanjutnya pasti 4 berapa? Karena naik terus ya, 4, 7, setelah 7 itu 8, setelah 8 pasti 9. Nah, berarti jawabannya adalah 6 dan 9, yang B. Oke, lanjut ke nomor 4, ketemu deret angka lagi, 200, 100, 400, 50, 825. Ini juga angkanya naik turun, berarti dipastikan bahwa mengandung lebih dari satu pola ya. Langsung saja kita pakai untuk ngecek ya, langsung lompat. 200 ke 400 itu kan kali 2, 400 ke 800 juga kali 2, maka untuk mengisi suku selanjutnya juga harus dikalikan 2. 800 kali 2 yaitu 1600. Mudah ya, langsung ketemu. Lanjut ke nomor 5, ketemu soal tiu hubungan X dan Y. Jika X, bacaan dari tengah ya, X lebih besar dari 81, kurang dari 93, dan Y lebih besar dari 72, kurang dari 87. Kita tulis dulu ya, X lebih besar dari 81, tapi X itu kurang dari 93. Sedangkan Y itu lebih besar dari 72, tapi kurang dari 87. Langsung saja kita ambil angka penguji. Ya, lebih besar dari 81 itu kan 82 ya, atau 81, gitu ya. Kalau kita buletin kan jadi 82. Kurang dari 93, misalnya 92, berapa, kita buletin aja ya. Jadi 92. Lebih dari 72 itu kan 73 dan seterusnya. Kemudian kurang dari 87 itu 86 dan seterusnya gitu ya. Kita cek aja 82 sama 73. Itu lebih besar mana? Lebih besar 82, berarti X lebih dari Y. 92, angka yang selanjutnya 92 juga lebih besar dari 86. X juga lebih besar dari Y. Udah dipastikan bahwa hubungan angka X dengan angka-angka Y adalah X lebih besar dari Y. Kita lanjut ke nomor 6, ketemu soal hubungan X dan Y lagi. Diberikan A 25%, B 15%, C 40%, dan D sisanya. Berarti kita harus cari tahu sisanya berapa ya.
awalnya kan pasti lengkap 100% ya, dikurangi 25 tambah 15 tambah 40, berapa persen nih? 80 ya. Berarti 100% dikurangi 80% sama dengan 20%. Nah, baru kita cari ya, X itu adalah pembagian antara A dibagi B. A-nya 25%, B-nya 15%. Gini kan? Berarti tinggal coret saja 25 bagi 15 kita kecilkan, masing-masing bagi 5. 25 bagi 5, 5, 15 bagi 5, 3. Udah ketemu X-nya adalah 5/3. Untuk nyari Y adalah C per D. C-nya ketemu 40%, D-nya yaitu 20%. 40 bagi 20 kan 2. Nah, tinggal kita bandingkan 5/3 sama 2 itu berapa gitu ya. Kalau mau membandingkan dengan cara pecahan, 2 ini boleh ditulis 2/1 gini ya. Kita bandingkan dengan cara gini. Kali silang saja, 5 kali 1 itu 5, 2 kali 3 itu 6. 5 sama 6, lebih besar mana? Lebih besar 6, berarti 5 itu kurang dari 6. X kurang dari Y, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 7, ketemu soal cerita. CV Sinarjaya Mebel merencanakan membuat lemari dan meja. Jumlah kedua barang itu 240. Jumlah meja 3 kali dari jumlah lemari. Maka jumlah meja yang akan dibuat adalah, kita kasih simbol saja ya, lemari itu L, kemudian meja itu M. Ya, jumlah kedua barang itu 240. Kita jumlahkan saja, lemari ditambah meja itu sama dengan 240. Nah, di soal diketahui bahwa jumlahnya meja 3 kali dari jumlah lemari. Berarti meja sama dengan 3 kali lemari. Gini kan? Maka selanjutnya kita substitusi saja ya ke dalam persamaan ini. L ditambah M-nya tadi berapa? 3L kan? Meja kan sama dengan 3 lemari, sama dengan 240. L ditambah 3L berarti 4L sama dengan 240. L sama dengan 240 dibagi 4. Lemarinya ketemu 60. Karena yang ditanyakan adalah meja tadi berapa? 3L. Berarti 3 kali lemari. Jumlah lemarinya adalah 60. Berarti 3 kali 60 sama dengan 180. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 8, ketemu deret angka lagi. 72, 70, 67, 62, 55, 44. Semakin ke kanan, angkanya semakin kecil. Berarti ada dua kemungkinan. Kalau semakin kecil itu mengandung pola pengurangan atau pembagian. Ya, karena ini bedanya tidak terlalu jauh, selisihnya antara setiap suku, maka udah dipastikan ini adalah pengurangan. Ya, 72 ke 70 itu kan berkurang 2. 70 ke 67 berkurang 3. 67 ke 62 berkurang 5, 62 ke 55 berkurang 7, 55 ke 44 berkurang 11, berarti untuk selanjutnya berkurang berapa gitu ya. Angka-angka di sini kalau kita amati ini adalah angka-angka bilangan prima ya, bilangan-bilangan di sini. 2, bilangan prima itu berapa sih? 2, 3, 5, 7, 11 dan 13 dan seterusnya gitu ya. Berarti setelah 11 langsung saja kita isi 13. 44 dikurangi 13 sama dengan 31. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 9, ketemu soal figural ketidaksamaan. Jadi kita diberikan 5 gambar, di mana kita diminta untuk mencari satu gambar yang berbeda ya. Paling beda di antara kelima gambar itu, yang paling beda sendiri yang mana gitu. Kita cek bentuknya, semua kan terdiri dari 2 anak panah ya. Di mana di dalam anak panah itu ada 2 lingkaran, ada bintang dan juga ada 2 lingkaran warna merah sama warna hitam sama putih. Kita cek ya. Di ujung panah ini warnanya putih, ini hitam. Kalau di sini warna hitam putih. Yang dekat ujung ini hitam putih, ini hitam putih, hitam putih. Berarti yang beda sendiri adalah yang A ya, karena di ujungnya harusnya ini hitam. Yang lain kan hitam semua yang di ujung panahnya. Ini putih sendiri, berarti yang paling beda adalah yang A. Oke, lanjut ke soal terakhir ya, ketemu soal penarikan kesimpulan. Jadi di sini kita disediakan 2 premis, kita diminta untuk menarik sebuah kesimpulan dari premis-premis yang sudah disediakan. Premis pertama, setiap kenaikan harga bahan bakar minyak BBM pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Setiap kenaikan tarif angkutan umum diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, cara cepatnya adalah kita coret saja kalimat yang sama. Kalau di premis 1 dan premis 2 mengandung kalimat yang sama, kita coret saja langsung ya. Yang sama yang mana? Yaitu kenaikan tarif angkutan umum. Ya, di premis kedua juga ada nih, kenaikan tarif angkutan umum. Jadi sisanya tinggal apa? Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM pasti diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Ya, berarti jawaban yang mana? Yang A. Setiap terjadi kenaikan harga BBM pasti diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
ya, sehingga jawabannya tidak boleh mengandung yang kita coret tadi. Yang sama kan kenaikan tarif angkutan umum. Jadi kalau misalnya di pilihan masih terdapat kalimat kenaikan tarif angkutan umum, jangan langsung dipilih karena itu udah pasti salah. Ya, contohnya yang B. Kenaikan tarif angkutan umum ada kan di sini nggak boleh, harusnya udah nggak ada karena udah kita coret.